Pada saat kita mau belajar tentang termodinamika, berarti artinya kita akan belajar tentang sesuatu yang terkait dengan kalor sebenarnya. Jadi pada bagian pertama tentang termodinamika, kita harus bisa mengenal apa yang dimaksud dengan termodinamika. Saya lihat dari referensi yang ada ya. Termodinamika itu adalah berasal dari kata-kata termos, yaitu adalah panas atau dan dinamik itu gerak atau perubahan. Jadi adalah termodinamika adalah suatu bagian daripada ilmu fisika yang mempelajari tentang hubungan antara panas dan temperatur serta hubungannya mereka pada energi dan gerakan. Jadi inti daripada kita belajar tentang termodinamika itu adalah bagaimana energi dalam bentuk panas itu dapat mengalir dari satu benda ke benda yang lain, dan proses daripada aliran energi tersebut, akibat yang ditimbulkan dari perpindahan energi tersebut itu apa. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang bagaimana caranya menghitung, kita harus tahu tentang hukum termodinamika itu apa aja, apa yang sudah dikemukakan oleh beberapa pakar tentang termodinamika ini. Hukum pada termodinamika itu ada 4, yaitu adalah hukum yang pertama, menjelaskan tentang kesetimbangan termal, bahwa kesetimbangan termal ini berlaku universal. Dengan kata lain, zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal bila disatukan. Jadi kayak seperti misalnya kita punya air panas dan air dingin, kita satuin, nanti akan muncul kesetimbangan termal di mana terjadi aliran kalor dari yang benda-benda yang bersuhu tinggi ke benda-benda yang bersuhu rendah. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya sudah pernah belajar. Hukum pertama termodinamika itu menyatakan tentang kekekalan daripada energi, di mana sebelumnya kan mungkin sudah tahu bahwa energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi bisa diubah bentuknya. Jadi persamaan matematika yang terkait dengan perubahan energi itu adalah Q sama dengan W ditambah sama delta U. Q itu adalah kalor atau panas. Pada saat di kimia kalau sudah belajar, Q itu sebenarnya sama dengan delta H atau perubahan entalpi. Sementara W itu adalah kerjanya itu dipakai buat apa? Apakah dipakai buat menghasilkan energi listrik? Apakah dipakai buat menghasilkan energi kalor? Apakah buat menghasilkan energi potensial? Itu W-nya, kerja yang dilakukan atau kerja yang diterima. Delta U adalah perubahan daripada energi dalam, perubahan energi di dalam sistem. Dia bisa, perubahan energinya bisa naik atau turun. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau tahu bagaimana caranya menghitung untuk hukum pertama termodinamika, tadi kan ada bagian yang ketiga, hukum termodinamika, hukum yang kedua dan hukum yang ketiga nanti ya, kita masuk ke sedikit hitungan. Kita bisa lihat di sini. Jadi bisa di download sendiri kalau misalkan mau lihat rumusnya, tentang rumus termodinamika. Nah, di sini saya sudah kelompokkan tentang kondisi-kondisi khusus itu. Tadi kan sudah ada tulisan tentang kondisi-kondisi khususnya. Ini keadaan khususnya itu seperti apa aja. Yang pertama adalah isobarik. Isobarik itu adalah suatu kondisi di mana tekanannya itu tetap. Pada saat kita punya suatu tekanan yang tetap, pada saat kita mau belajar tentang termodinamika ini, dia ada diagram itu diagram P versus V. Jadi kita punya gambar yang untuk horizontal itu adalah untuk volume, yang untuk vertikal itu selalu tentang tekanan. Nah, kondisi-kondisi khusus yang pertama adalah isobarik. Isobarik itu adalah suatu kondisi di mana tekanan tetap. Isobarik atau isobaris sama aja. Karena tekanannya tetap, berarti kalau misalkan kita tulis dalam bentuk gambar, ini P, ini volume, maka gambarnya akan seperti ini. Itu kalau tekanan tetap. Kondisi yang kedua adalah isokorik. Itu adalah suatu kondisi di mana isokorik atau isokoris itu sama aja. Kondisi di mana volumenya tetap. Volumenya tetap itu gambarnya berarti vertikal gini. Terus kemudian ada namanya itu isotermis. Isotermis itu adalah suatu kondisi di mana tekanannya tetap. Bukan tekanan, tapi suhu, karena termal kan ya. Ini P. Isotermis itu kalau misalkan kita gambarnya itu kondisi grafiknya lengkung. Apakah lengkungnya itu volumenya mengembang ataukah volumenya menyusut?
Kayak gitu boleh, atau arah sebaliknya boleh. Terus kemudian ada kondisi yang keempat, yaitu adalah adiabatis. Kondisi adiabatis ini kalau kita gambar, itu kok grafiknya juga lengkung seperti isotermis. Cuma kalau untuk kondisi kedua kondisi ini kita bandingin, kita agak susah untuk tahu dia termasuk isotermis atau adiabatis. Jadi kalau kita bisa bandingin kalau dia gambarnya itu ditumpuk jadi satu, dimana kondisi yang adiabatis ini grafiknya biasanya lebih curam daripada isotermis. Tapi ya bukan jaminan bahwa dia adalah adiabatis. Jadi kondisinya itu harus diungkapkan. Kalau isobaris sama isokorik itu kondisinya kan kelihatan, grafiknya kan benar-benar datar atau vertikal. Tapi kalau isotermis nggak bisa. Isotermis atau adiabatis itu harus ada informasi yang dikasih tahu di soal itu. Nah sekarang untuk yang hukum pertama termodinamika tadi kan sudah ditulis bahwa delta Q sama dengan delta U tambah W. Di sini kalau kita ngelihat tabel ini yang kondisi yang kolom ini, kolom yang pertama ini itu ke bawah semuanya untuk isobarik. Jadi kalau misalkan kolomnya itu saya jadiin satu seperti ini, itu berarti berlaku untuk isobarik, isokorik, dan isotermis. Cara bacanya kayak gitu. Sementara kalau misalkan ini kayak seperti ini tuh dia sendirian, berarti ini berlaku hanya untuk adiabatis. Jadi kalau untuk yang ini, kolom yang ini full kan ya, berarti berlaku untuk semuanya, untuk isobarik, isokorik, isotermis maupun adiabatis. Terus kemudian di sini saya perinci satu-satu, W-nya, energinya, ini P ya, bukan rho ya. Terus kemudian ini delta U-nya. Nah sekarang kalau kita ngelihat satu-satu untuk hukum pertama termodinamika, ini ada perjanjian tanda plus minusnya. Jadi kalau delta Q itu sebenarnya hampir sama dengan delta H atau perubahan entalpi, di mana delta Q kalau positif itu sama dengan endoterm. Jadi sistemnya itu menerima kalor, nilainya positif. Kalau delta Q-nya minus, itu sama kayak seperti delta H di kimia, minus exotherm atau sistem melepas kalor. Sementara W itu ada dua kemungkinan juga, sama seperti Q, bisa positif, dia melakukan kerja, ditandai dengan volumenya itu ngembang. Kalau W-nya minus, itu artinya sistem menerima kerja. Jadi kepada sistem itu dia dikenai kerja sehingga volumenya itu nyusut. Sementara kalau delta U itu energi yang dimiliki oleh partikel-partikel gas. Di sini kan kita belajar tentang kalor. Jadi ada hubungannya juga dengan gas. Kalau delta U minus itu berarti terjadi penurunan energi dalam. Delta U itu kita bisa cari sebenarnya pada saat kita belajar tentang teori kinetik gas. Kan U itu adalah seluruh energi kinetik yang dimiliki oleh partikel. Energi kinetik daripada satu partikel itu kalau misalkan kita tulis kan adalah F/2 dikali sama K kali T. F itu adalah derajat kebebasan, K itu adalah tetapan Stefan Boltzmann, T itu adalah suhu. Kalau kita mau nyari tahu U itu adalah kumpulan daripada semua energi kinetik yang dimiliki oleh partikel. Jadi semuanya dikali sama energi kinetik daripada satu partikel. Nah, kalau misalkan kita gabungin, berarti kita punya N dikali F/2 dikali sama K dikali sama T. Atau kalau misalkan kita geser sedikit, berarti di sini kan N dikali K kali T. Nah ini kan nyambung sama yang lain. Pada saat kita belajar tentang gas, kita kan punya P kali V sama dengan N kali R kali T. Ini kan kita bisa ganti dengan seperti ini. Ini kan tetapan Stefan Boltzmann kan, N dikali sama K dikali sama T. Nah berarti ini kita bisa ganti macam-macam. Jadi NKT ini kita bisa ganti. Kita bisa ganti F/2 dikali sama N kali R kali T. Atau ini juga bisa kita ganti U itu sama dengan F/2 dikali sama P dikali sama V. Jadi ini semua adalah U atau energi dalam. Nah kalau kita mau nyari tahu perubahan energi dalam, ya berarti tinggal berubah suhunya. Kan yang ini berubah suhu, ini berubah suhu, ya ini tinggal berubah tekanan sama volume. Jadi kita tinggal ganti dikit, N dikali sama K kali delta T, atau kita bisa ganti N dikali R kali delta T juga boleh. Kita bisa juga ganti P2 dikali V2 dikurangi sama P1 min V1. Nah ini semua saya tuliskan di perhitungan untuk delta U. Bisa ini, bisa ini, bisa P kali V. Nah ini berlaku karena ini kotak yang dua ini
kedua ini ada di isobarik sama isokorik berlaku. Tapi kalau isotermik kan suhunya kan sama, berarti delta U nya nilainya 0 ya. Kalau untuk adiabatis ya berarti ini berlaku lagi, nih sama semuanya. Ada beberapa yang 0, kayak enak sekali kalau dia 0. Kalau isotermis berarti kita tahu bahwa delta U nya nilainya 0. Kalau isokorik kan dia nggak ada perubahan volume, berarti kalau dia nggak ada perubahan volume berarti nilai W nya yang 0. Nih W nya 0. Nah, delta Q nya bisa dicari dari hukum pertama termodinamika. Itu untuk perhitungannya. Sekarang untuk hukum termodinamika yang kedua, yaitu adalah, mana tadi? Hukum kedua termodinamika itu adalah suatu hukum yang menunjukkan kondisi alami daripada aliran kalor dari suatu benda. Kalor itu secara alami itu mengalir dari benda yang panas ke benda yang dingin. Jadi mengalir secara alami itu berarti terjadi dengan sendirinya. Dan kalor itu tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Jadi harus ada suatu kerja yang dilakukan kepada suatu sistem agar supaya kalor itu mengalir kalau dari benda dingin ke benda panas. Itu hukum kedua. Hukum ketiga termodinamika ini nggak dipelajari di SMU. Entropi itu adalah suatu derajat ketidakteraturan. Entropi dari suatu kristal sempurna pada absolut 0 sama dengan 0. Ini belajar di kuliah, jadi nanti aja. Aplikasi daripada hukum kedua termodinamika. Tadi kalau hukum yang pertama kan bercerita tentang perubahan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tapi dia bisa berubah menjadi bentuk yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ini aplikasinya adalah salah satu aplikasinya adalah mesin Carnot. Mesin Carnot itu adalah mesin kalor. Jadi pada saat kita belajar tentang aplikasi daripada hukum kedua termodinamika, saya tulis di sini aplikasi daripada hukum kedua, yaitu ada dua kemungkinan. Yang satu itu adalah mesin Carnot. Mesin Carnot itu pada prinsipnya itu adalah mesin panas. Mesin yang satunya itu adalah mesin dingin. Mesin dingin itu, ya saya cerita satu-satu dulu deh. Mesin Carnot itu mesin panas. Apa aja yang termasuk mesin panas? Genset itu termasuk mesin panas. Mesin motor. Mesin genset itu apa? Mesin genset ini kan dia kan pakai bahan bakar. Kalau misalkan pernah lihat genset, itu kan dipakai kalau misalkan listriknya mati. Jadi dia ngubah dari bensin dalam bentuk apapun ya, Pertalite lah, Pertamax lah, Premium lah, itu diubah menjadi listrik. Nah itu kan tugasnya genset. Ataukah dia genset yang pakai solar? Biasanya genset yang dia tuh kapasitas listriknya tinggi. Nah ini juga diubah menjadi listrik kan. Mesin motor itu berarti dia ngubah dari bahan bakar bensin, apapun jenis bensinnya, menjadi tenaga gerak kan. Nah ini termasuk namanya itu mesin Carnot. Mesin Carnot ini sebenarnya sama dengan mesin panas, tapi mesin Carnot ini adalah mesin yang dia tuh efisiensinya itu 100%. Jadi maksudnya efisiensi daripada nulisnya kayak gini ya. Efisiensi daripada mesin itu sama dengan efisiensi yang berasal dari suhu. Pada saat kita bicara tentang mesin Carnot, saya bicara tentang mesin Carnot dulu ya. Mesin Carnot ini kalau kita gambar, katakanlah ini ada satu proses mesin, dia ngambil kalor dari masukan suhu tinggi T1. Ini ada kalor masuk Q1. Q1 itu adalah kalor yang masuk, kalor masukan, yang sebagian itu dipakai untuk melakukan kerja, W-nya itu kerja. Terus kemudian ada sebagian kalor yang tidak sengaja terbuang di reservoir dingin. Jadi dalam hal ini T1 itu lebih besar daripada T2. T1 ini sebenarnya adalah suhu di ruang bakar. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang mesin, kan ada pembakaran bahan bakar. Pembakaran bahan bakar itu kan berlangsung di suhu yang tinggi. Kalornya itu muncul, kalornya itu dipakai oleh mesin untuk melakukan kerja. Ini melakukan kerja. Jadi Q itu lebih gede daripada W.
Ini kan kalor, ini kan juga energi. Q1 itu juga lebih besar daripada Q2. Ini ada kalor yang tidak sengaja terbuang. Ini kalor keluaran. Q1 itu berasal dari penjumlahan daripada W sama Q1. Jadi kalau misalkan kita tulis efisiensi kalau kita berdasarkan tentang kerja, W dibagi sama Q1. W itu kalau misalkan kita ganti, kita bisa tulis W itu sama dengan ini Q2 ya, bukan Q1. Q1 dikurangi Q2. Ini Q1 kurangi Q2 dibagi sama Q1. Jadi kita bisa tulis Q1 dibagi Q1 kan 1. Ini Q2 dibagi Q1. Nah, ini namanya efisiensi daripada kalor. Kalau kita kaitkan sama suhu masukan itu lebih tinggi daripada suhu keluaran. Ini tuh suhu di ruang bakar daripada mesin. Ini adalah suhu lingkungan sekitar sistem. Suhu lingkungan daripada sekitar sistem itu selalu lebih kecil, dan kalau misalkan kita tulisin ini sama, ini T2 dibagi T1. Nah, pada saat kita bicara tentang mesin Carnot, katakanlah ini efisiensi yang pertama, ini efisiensi yang kedua. Efisiensi daripada yang pertama itu sama dengan efisiensi daripada yang kedua. Tapi kalau misalkan yang bukan mesin Carnot, mesin panas biasa, efisiensi daripada berdasarkan kalor itu lebih kecil daripada efisiensi yang berdasarkan suhu. Ini adalah efisiensi ideal. Ini berasal dari perhitungan suhu. Nah, itu mesin panas. Mesin dingin kebalikannya. Mesin dingin itu ya kayak seperti AC atau kulkas. Jadi kalau misalkan kita punya AC, terus kemudian kita ada bahan-bahan makanan di sini. Bahan-bahan makanan di sini itu sebenarnya kan kondisinya kalau misalkan kulkasnya ini dimatiin, berarti kan suhunya dia di sini sama dengan suhu ruang kan, suhu di luar kan. Nah, kalau dia suhunya itu sama dengan suhu luar, bahan-bahan yang ada di sini tuh gampang busuk. Jadi bagaimana caranya supaya dia nggak busuk? Berarti kulkas ini akan ngambil kalornya dia, ditarik keluar itu kemana aja, dan ditarik keluarnya itu akan menimbulkan udara yang dia tuh lebih panas daripada yang seharusnya. Coba kalau misalkan ngelihat ya, ini ada satu ruangan nih, sama dengan mesin pendingin ya. Di sini kita punya AC, terus kemudian ada outdoor unit kan. Nah, ini kan terhubung sama outdoor kan. Nah, ruangan di sini kan seharusnya kan sama kayak seperti suhu ruang, tapi dengan adanya AC yang dinyalain, kalornya yang dari ruangan ini tuh dipindahkan keluar, sehingga di sini tuh jadi lebih panas. Panasnya itu dibuang keluar, ditarik keluar sebenarnya. Jadi pada saat kita ngelihat mesin dingin itu sebenarnya adalah kebalikan daripada mesin panas. Jadi kalau mesin panas tadi itu ada kalor masukan, terus kemudian ada sebagian itu dipakai untuk melakukan kerja, sebagian ada kalor yang tidak sengaja terbuang. Tapi kalau di mesin dingin, maka ke dalam sistem itu dikenai kerja. Berarti di sini W-nya itu positif. Ini ada kalor dari suhu yang rendah. Jadi maksudnya ini T dari sini. T2 tetap lebih kecil daripada T1. T1 itu yang di sini, yang di order unit. T2-nya itu di sini. T2-nya itu ada di suhu ruangan, di dalam daripada AC, di dalam ruangan yang ber-AC atau di dalam kulkas. Itu T2-nya. Nah, terus kemudian di sini ada muncul T1. Terus kemudian di sini juga ada kalor yang dibuang di lingkungan yang di luar daripada outdoor unit. Ini juga ada kalor masukan. Jadi agak kebalikan. Nah, untuk perhitungannya, kalau misalkan kita mau lihat, di sini ada perhitungannya. Untuk mesin panas, ini perhitungannya. Tadi kan efisiensi daripada sesungguhnya, efisiensi nyata. Yang ini adalah efisiensi dari suhu. Tapi kalau untuk mesin dingin, dia istilahnya bukan efisiensi, tapi namanya itu KP atau coefficient of performance. Kurang lebih hampir sama dengan mesin panas. Oke, sekarang kita tinggal latihan ya.